Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bagaimana kabarmu hari ini? Masihkah hatimu merasa tenang, atau justru ada sesuatu yang terus bergolak di dalamnya? Pernahkah engkau merasa bahwa hidup ini begitu lelah? Bukan karena badanmu yang bekerja, tapi karena hatimu yang tak pernah benar-benar beristirahat? Kita sering datang ke banyak kajian, mendengar begitu banyak nasihat tentang sabar, ikhlas, tawakal. Namun entah mengapa, hati ini tetap gelisah, pikiran tetap penuh beban, jiwa tetap haus, seolah ada sesuatu yang belum kita temukan. Hari ini, rahasia jiwa ingin membawamu berjalan perlahan. Bukan menuju tempat baru, tapi kembali ke dalam dirimu sendiri. Sebab di sanalah tersimpan rahasia hidup tenang yang sesungguhnya, yang jarang dibicarakan di banyak kajian umum. Ketenangan sejati, saudaraku, tidak datang dari luar. Ia bukan hasil dari banyaknya ilmu, bukan pula dari panjangnya doa tanpa makna. Ketenangan itu muncul ketika engkau berdamai dengan dirimu sendiri, dengan takdirmu, dengan masa lalumu, bahkan dengan sisi gelap yang kau hindari. Dalam perjalanan tasawuf, para sufi mengajarkan bahwa hidup yang tenang bukan berarti hidup tanpa ujian, melainkan hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Seperti air yang mengalir, ia tidak melawan batu, tapi mencari celah, mengalir lembut, hingga akhirnya menyatu dengan samudera. Begitu pula hati yang tenang, bukan hati yang tanpa gelombang, tetapi hati yang tahu kemana arah gelombang itu membawa. Maka mari, malam ini, kita berjalan bersama, perlahan, menyingkap satu persatu tirai kegelisahan, hingga kita menemukan inti yang paling dalam. Bagaimana rasa tenang itu sebenarnya hadir, dan mengapa selama ini kita kehilangan jalan pulang menuju ketenangan itu? Pernahkah engkau berpikir, mengapa hati kita sering resah, padahal kita sudah beribadah, sudah berdoa, sudah berusaha? Inilah sumber kegelisahan manusia. Para sufi mengatakan, kegelisahan itu muncul karena kita belum benar-benar mengenal Allah dari dalam diri kita sendiri. Kita mengenal Allah melalui kata, tapi belum melalui rasa. Kita bicara tentang takdir, tapi belum ridha dengannya. Kita menyebut, aku berserah diri, tapi dalam diam, masih ingin segalanya terjadi sesuai rencana kita. Inilah akar dari kegelisahan. Rasa ingin mengendalikan hidup yang sebenarnya tidak pernah bisa kita kendalikan. Kita lupa bahwa hidup ini bukan untuk dimiliki, melainkan untuk dijalani dengan kesadaran. Kita lupa bahwa segala yang datang, baik suka maupun duka, semua hanyalah cara Allah mendidik hati kita. Seorang sufi pernah berkata, ketika engkau kehilangan sesuatu, jangan tanyakan, mengapa? Tapi tanyakanlah, untuk apa? Setiap kehilangan, setiap kesulitan, setiap luka, bukan tanda Allah membencimu, tetapi caranya menyiapkan ruang baru di hatimu, agar cahayanya bisa masuk lebih dalam. Hidup tenang bukan berarti hidup tanpa luka. Justru di balik luka itulah kita belajar pasrah, belajar mengakui kelemahan, belajar mencintai Allah tanpa syarat. Dan ketika hati sudah sampai di titik itu, tenang itu datang, bukan dari luar, tapi dari dalam dada. Seperti telaga yang jernih di tengah padang gersang. Saudaraku, ketenangan itu bukan hadiah instan, tapi buah dari perjalanan panjang menuju pengenalan diri. Ia datang perlahan, seiring engkau berhenti berperang dengan hidupmu sendiri. Saudaraku, pernahkah engkau berpikir, mengapa para sufi tampak begitu tenang? Padahal mereka hidup sederhana, seringkali tanpa harta, tanpa gelar, tanpa penghargaan dunia. Lihatlah wajah mereka, ada sesuatu di sana yang sulit dijelaskan. Bukan karena mereka tak punya masalah, tapi karena mereka telah belajar bagaimana menghadapi hidup dengan hati yang lapang. Salah satu kisah yang selalu membuat hati ini bergetar adalah kisah Ibrahim ibnu Adham, seorang raja besar dari Balkh yang meninggalkan tahtanya demi mencari Allah.
Dikisahkan suatu malam, saat ia sedang tidur di istananya yang megah, ia mendengar langkah kaki di atap istana. Dengan marah, ia bertanya, "Siapa di sana?" Suara itu menjawab lembut, "Seorang musafir yang sedang mencari untanya." Ibrahim terkejut, "Bagaimana mungkin engkau mencari unta di atap istana?" Suara itu menjawab, "Dan bagaimana mungkin engkau mencari Tuhan di atas singgasana?" Sejak malam itu, Ibrahim meninggalkan mahkotanya. Ia memilih hidup sederhana, mengembara di jalan Tuhan. Dan di sanalah ia menemukan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tenang tanpa kemewahan, damai tanpa istana, bahagia tanpa kepemilikan. Saudaraku, kisah ini bukan sekadar sejarah. Ia adalah cermin bagi kita semua. Berapa banyak dari kita yang masih mencari Tuhan? Di dalam tumpukan kesibukan dunia. Di antara ambisi, jabatan, dan pujian manusia, kita berdoa, tapi pikiran tetap tertambat pada dunia. Kita bersujud, tapi hati masih ingin disaksikan manusia. Kita ingin tenang, tapi yang kita kejar hanyalah penilaian orang lain. Padahal, tenang bukan soal memiliki segalanya, tapi soal tidak lagi diperbudak oleh apapun. Rabiah Al-Adawiyah, seorang sufi perempuan yang agung, pernah berdoa dengan linangan air mata. "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena berharap surga, tutuplah pintunya dariku. Tapi jika aku menyembahmu karena cintamu, maka jangan kau palingkan wajahmu dariku." Dari Rabiah kita belajar bahwa ketenangan tidak datang dari banyaknya ibadah, tapi dari suci dan tulusnya niat. Ia tak mencari balasan, karena yang ia cari hanyalah Tuhan itu sendiri. Bayangkan, seandainya kita bisa mencintai Allah seperti itu, bukan karena takut, bukan karena berharap, tapi karena hati ini sudah dipenuhi oleh kasih dan rindu kepadanya. Maka semua hal yang dulu kita anggap berat, semua ujian yang dulu terasa menyakitkan, akan perlahan berubah menjadi pelukan. Karena kita tahu, di balik semua itu, ada tangan Tuhan yang sedang membentuk hati kita menjadi lebih lembut. Pernahkah engkau merasakannya, saudaraku? Ketika semua yang kau kejar akhirnya tidak memberi kebahagiaan. Dan justru dalam kesunyian, di tengah air mata, kau menemukan kedamaian yang aneh. Damai yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata? Itulah yang para sufi sebut sebagai dzong. Rasa manisnya iman, rasa lembutnya pasrah. Bukan hasil belajar teori, tapi hasil penyerahan hati. Maka jalan menuju hidup tenang itu bukanlah rumit. Ia bukan perkara menghafal banyak dalil. Bukan pula tentang mengetahui semua rahasia alam. Jalan itu justru sederhana. Ikhlas, sabar, dan pasrah. Tapi ketiganya sulit dilakukan selama kita masih menggenggam dunia dengan erat. Kata seorang sufi, ketenangan datang saat genggamanmu melemah. Bukan karena dunia pergi, tapi karena kau sudah siap melepaskannya. Saudaraku, apapun yang saat ini membuat hatimu gelisah, percayalah, bukan karena hidupmu salah, melainkan karena Allah sedang mengajarimu tentang tenang. Dan pelajaran itu hanya bisa dipahami jika engkau mau diam sebentar, mendengar, merasakan, dan kembali kepadanya, tanpa syarat. Kisah para sufi bukan sekadar dongeng masa lalu. Ia adalah petunjuk jalan bagi hati yang ingin pulang. Sebab, mereka telah lebih dulu melewati badai yang sama, dan menemukan cahaya di ujungnya. Mereka tak lebih suci dari kita, tapi mereka lebih dulu belajar bahwa hidup tidak perlu dikejar, cukup dijalani dalam kesadaran. Karena Allah selalu hadir di setiap helaan napas yang kita hirup dengan iman. Saudaraku, di antara semua rahasia hidup tenang yang para sufi wariskan, ada satu hal yang paling sulit diterima oleh hati manusia, pasrah. Kata itu sering kita dengar, tapi jarang benar-benar kita hayati. Kita bilang, aku pasrah.
Namun di dalam hati, masih ada yang menggugat takdir. Masih ada bisikan kecil. Kenapa harus aku? Mengapa begini jalannya? Padahal disitulah, saudaraku, letak awal dari perjalanan ketenangan. Pernahkah engkau memperhatikan sungai yang mengalir di antara bebatuan? Ia tidak pernah marah pada batu yang menghalangi jalannya. Ia hanya terus mengalir, perlahan, mencari celah. Hingga akhirnya bertemu laut yang luas. Begitulah hati yang pasrah. Ia tahu, segala yang terjadi adalah bagian dari kehendak Allah. Maka ia berhenti melawan, berhenti menggugat, dan hanya mengalir dalam izinnya. Pasrah bukan berarti menyerah. Bukan berarti berhenti berusaha. Pasrah adalah kesadaran bahwa hasil bukan di tangan kita, melainkan di tangan Tuhan yang Maha Mengatur. Seorang sufi pernah berkata, "Kegelisahan muncul bukan karena bebanmu berat, tapi karena engkau ingin memikul apa yang bukan tugasmu." Tugasmu, saudaraku, hanyalah berjalan, menanam kebaikan, berusaha sekuat yang mampu. Hasilnya, biarlah Allah yang menentukan. Sebab dialah yang paling tahu kapan waktumu berbuah. Jika engkau bisa sampai pada titik itu, maka setiap ujian akan terasa ringan. Bukan karena hidupmu tanpa masalah, tapi karena engkau tak lagi menuntut hidup untuk selalu sesuai dengan rencanamu. Mari renungkan sejenak, berapa kali kita memohon agar hidup kita berjalan lancar. Padahal yang kita butuhkan bukan kelancaran, melainkan keteguhan hati saat keadaan tak berjalan seperti yang kita mau. Itulah makna pasrah yang sejati. Bukan memaksa dunia mengikuti kita, tetapi menundukkan diri agar bisa berjalan bersama takdir dengan damai. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Para sufi menafsirkan ayat ini bukan sekadar sebagai zikir lisan, tetapi zikir keadaan, zikr al-hal. Yakni hidup yang selalu sadar akan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Saat engkau sadar bahwa Allah bersama dalam setiap langkahmu, bagaimana mungkin hatimu tidak tenang? Bahkan ketika sesuatu diambil darimu, kau tahu bahwa itu bukan kehilangan, melainkan pemindahan rahmat ke tempat lain yang belum kau pahami. Suatu hari, seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai Syaikh, bagaimana caranya agar hatiku selalu tenang?" Sang guru tersenyum lembut, mengambil sehelai daun kering dari tanah, lalu berkata, "Lihatlah daun ini. Ia jatuh dari pohon bukan karena ia lemah, tetapi karena angin yang membawanya sudah mendapat izin dari Tuhan. Maka, belajarlah menjadi seperti daun. Tidak melawan arah angin, tapi yakin bahwa kemanapun ia terbawa, disitulah kehendak Allah berlaku." Saudaraku, tenang bukan berarti hidup tanpa cobaan. Tenang adalah kemampuan hati untuk berkata, "Aku tahu, apapun yang terjadi, tidak ada yang salah dari rencana Allah." Setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang belum dijawab, setiap kehilangan yang masih terasa perih, semuanya sedang menuntunmu menuju titik kedewasaan ruhani. Dan disitulah ketenangan sejati lahir. Bukan karena segalanya baik, tapi karena engkau tahu, bahkan dalam yang paling sulit pun, ada kasih Allah yang bekerja dalam diam. Pernahkah engkau menangis bukan karena sedih, tetapi karena merasa begitu dekat dengan Tuhan di tengah ujianmu? Itulah saat jiwamu sedang disentuh oleh rahmat. Bukan karena hidupmu mudah, tapi karena hatimu sudah pasrah. Saudaraku, maka jika hari ini hatimu masih bergolak, jika hidup terasa berat dan penuh tanya, berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan, tutup matamu, dan ucapkan dalam hati, "Ya Allah, aku tidak mengerti jalanmu, tapi aku percaya Engkau tidak pernah salah menuntun aku." Biarkan doa itu menjadi hembusan lembut yang menenangkan dadamu.
Biarkan pasrah itu menjadi jalan pulang bagi hatimu yang lelah. Hidup tenang bukan tentang tahu semua jawaban, tapi tentang mampu tetap tenang meski tidak tahu apa-apa. Karena engkau yakin, Allah tahu segalanya. Dan saat keyakinan itu tumbuh, gelombang yang dulu menakutkan akan berubah menjadi nyanyian yang menenangkan. Sebegini tahu, setiap riak, setiap arus, sedang mengantarkanmu kembali ke samudera cintanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau duduk sendiri di malam hari, dalam hening yang begitu dalam, dan tiba-tiba hatimu terasa hangat, bukan karena apapun di luar dirimu, tetapi karena engkau merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Sebuah kehadiran yang lembut, yang tak bisa dijelaskan, itulah tanda bahwa Tuhan sedang dekat. Bukan dalam jarak, tapi dalam kesadaran. Para sufi mengajarkan bahwa ketenangan sejati lahir ketika kita menyadari kehadiran Allah dalam setiap hembusan napas. Kita tak perlu menunggu mukjizat besar. Tak perlu mendengar suara dari langit. Cukup dengan menyadari, aku tidak pernah sendiri. Dalam setiap langkah, setiap pandangan, setiap denyut jantung, ada Allah yang mengatur, menyaksikan, dan menuntun. Namun sayangnya, kita sering lalai. Kita hidup seperti mesin, terburu-buru. Mengejar waktu, mengejar hasil, mengejar pengakuan. Kita mendengar banyak suara dunia, hingga lupa mendengarkan suara hati. Tempat Allah biasa berbisik. Saudaraku, ketenangan itu tidak datang dari luar. Tidak muncul dari keadaan, tapi lahir dari kesadaran bahwa Allah selalu hadir. Bayangkan seorang anak kecil yang ketakutan di malam gelap. Lalu ibunya datang dan memeluknya erat. Apakah kegelapan lenyap? Tidak. Tapi rasa takutnya hilang, karena ia merasa ditemani. Begitu pula jiwa yang sadar akan Allah. Gelap kehidupan mungkin masih ada, namun hatinya tak lagi gentar. Karena ia tahu, ada kasih yang memeluknya, bahkan di tengah badai. Seorang murid sufi pernah bertanya kepada gurunya, "Wahai Syaikh, bagaimana caranya agar aku selalu merasa tenang?" Sang guru menjawab, "Berhentilah mencari Allah di luar dirimu. Karena selama engkau merasa terpisah, engkau akan selalu gelisah." Murid itu bingung, apakah maksudnya Allah ada di dalam diriku? Syaikh itu tersenyum, bukan di dalam tubuhmu, tapi di dalam kesadaranmu. Setiap kali engkau sadar akannya, maka di sanalah ketenangan turun. Saudaraku, inilah rahasia yang jarang diajarkan di kajian umum. Banyak orang tahu tentang zikir lisan, tapi belum menyentuh zikir hati. Mereka menyebut nama Allah di bibir, tapi hatinya masih jauh, masih khawatir, masih takut. Padahal ketenangan muncul ketika zikir menjadi kesadaran, bukan sekadar bacaan. Ketika engkau menyebut, La ilaha illallah, dan benar-benar merasa bahwa tiada daya, tiada kekuatan, selain Allah, maka dunia berhenti berisik. Kepanikan hilang. Karena semua yang terjadi menjadi terang di dalam satu kesadaran. Tidak ada yang bekerja di semesta ini, kecuali Dia. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata, "Jika engkau ingin hatimu tenang, maka jangan kau sandarkan hatimu pada makhluk. Sebab setiap makhluk akan berubah. Sedangkan Allah tak pernah berubah." Kita sering kecewa karena terlalu berharap pada manusia. Terlalu bergantung pada dunia. Terlalu takut kehilangan yang fana. Kita lupa bahwa segala yang fana memang harus pergi, agar kita bisa kembali bergantung pada yang kekal. Maka, tenang bukan karena segalanya stabil, tapi karena hati ini sudah berlabuh pada sandaran yang tak tergoyahkan, Allah sendiri. Pernahkah engkau merenung dalam zikir malam, dan tiba-tiba merasakan seolah seluruh dunia berhenti sejenak? Udara terasa ringan, pikiran berhenti, dan yang tersisa hanyalah rasa damai tanpa sebab? Itulah saat di mana jiwamu sedang kembali ke asalnya. Rasa damai itu adalah pesan dari Allah. Aku dekat, aku bersamamu,
bahkan sebelum engkau memanggilku. Saudaraku, dunia modern mengajarkan kita untuk sibuk mencari, tapi tasawuf mengajarkan kita untuk diam dan menyadari. Karena di dalam diam yang penuh zikir itulah segala kebisingan dunia menjadi tenang. Ketika engkau mulai menyadari kehadirannya dalam setiap hal kecil, dalam senyum anak kecil, dalam desiran angin sore, dalam rasa sabar di tengah ujian, engkau akan tahu bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah jauh. Kitalah yang sering berpaling. Cobalah malam ini, sebelum tidur, letakkan tanganmu di dada, dan ucapkan dalam hati, "Ya Allah, Engkau lebih dekat dari nadiku sendiri. Aku tak ingin mencarimu di luar, karena Engkau selalu hadir di dalam setiap kesadaranku." Rasakan kehadiran itu, biarkan hatimu larut dalam diam yang tenang. Karena di sanalah, di dalam kesunyian yang penuh cahaya, jiwa akan menemukan rumahnya kembali. Ketenangan bukan hadiah yang datang dari luar, melainkan buah dari kesadaran bahwa engkau tak pernah ditinggalkan. Setiap waktu, setiap napas, Allah sedang bersama, menuntun, menjaga, mencintai. Dan ketika kesadaran itu hidup, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Karena hati yang bersama Allah adalah hati yang sudah menemukan ketenangan yang sejati. Saudaraku, setelah semua perjalanan ini, dari kegelisahan, keikhlasan, pasrah, hingga kesadaran, mungkin kini kita mulai mengerti bahwa hidup tenang bukanlah keadaan, tapi kesadaran. Bukan karena dunia berubah, tapi karena hati kita mulai melihat segalanya dari sisi Tuhan. Kita menghabiskan banyak waktu untuk mencari ketenangan di luar. Di pekerjaan, di pujian, di cinta manusia, di tumpukan cita-cita. Namun semakin kita kejar, semakin ia menjauh. Kita lupa, ketenangan itu bukan sesuatu yang harus dikejar. Ia adalah sesuatu yang harus disadari. Begitu engkau berhenti mencari, dan mulai diam untuk mendengar hatimu, kau akan menemukan sesuatu yang telah lama menunggumu di sana. Allah. Seorang sufi pernah berkata, "Engkau berkeliling mencari kedamaian, padahal kedamaian itu sedang duduk diam di dalam dirimu." Saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tidak sedetik pun. Hanya saja, kadang engkau terlalu sibuk dengan dunia, hingga tak sempat menatapnya di dalam dirimu sendiri. Ketahuilah, jiwa yang tenang bukanlah jiwa tanpa luka, melainkan jiwa yang sudah berdamai dengan luka. Ia tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Karena hatinya sudah menjawab, "Karena Allah tahu, inilah jalan terbaik untuk mendewasakan cintaku kepadanya." Di titik ini, air mata bukan lagi tanda kelemahan, tapi tanda pengakuan bahwa kita hanyalah hamba yang lemah. Dan itu tidak apa-apa, karena dalam kelemahan itulah rahmat Allah turun paling lembut. Pernahkah engkau merasa lelah? Lalu tiba-tiba engkau menyerah, bukan karena putus asa, tapi karena hatimu akhirnya berkata, "Ya Allah, aku tak mampu lagi. Aku serahkan semuanya padamu." Dan entah bagaimana, dalam kelelahan itu justru muncul rasa damai yang tak terjelaskan. Itulah momen ketika jiwa berhenti melawan takdir, dan mulai berjalan seirama dengan kehendak ilahi. Saat itu, dunia mungkin masih sama, tapi jiwamu sudah berbeda. Dan di sanalah, saudaraku, engkau akan tahu arti sebenarnya dari ketenangan. Bayangkan, suatu malam engkau duduk sendiri di bawah langit yang sunyi. Bintang-bintang berkelip, dan angin berhembus lembut menyentuh wajahmu. Tidak ada doa yang panjang, tidak ada permintaan. Hanya diam yang hangat, karena kau tahu Allah sedang menatapmu dengan cinta. Engkau tak lagi meminta, karena kehadirannya saja sudah cukup. Dan dalam kesunyian itu, jiwamu berbisik pelan, "Inilah ketenangan yang selama ini kucari. Bukan di luar, tapi di dalam hati yang telah menemukan Tuhan." Saudaraku, hidup tenang bukan tentang memiliki semua yang diinginkan,
melainkan tentang menerima segala yang dihadirkan. Bukan tentang bebas dari ujian, melainkan tentang sadar bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah. Ketenangan bukan tujuan akhir, tetapi keadaan jiwa yang muncul ketika kita hidup dalam cinta dan kesadaran. Maka malam ini, sebelum engkau memejamkan mata, katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku terima semua yang engkau beri. Aku pasrah atas semua yang engkau ambil. Jadikan hatiku tenang, sebagaimana hati para kekasihmu yang hanya bergantung padamu." Biarkan kalimat itu mengalir bersama napasmu. Biarkan cahaya lembutnya menyentuh relung jiwamu. Dan rasakan, ketika engkau tidak lagi menggenggam apapun, itulah saatnya engkau menggenggam kedamaian. Semoga setiap penonton video ini selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, keberkahan, dan hati yang tenang menghadapi setiap ujian hidup. Dan jika video ini menyentuh hatimu, sebarkanlah kepada saudaramu, agar semakin banyak hati yang kembali pulang menuju Allah, Sang Sumber Ketenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.